apa kabar? Apa kabar? Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel saya di Autoyap Channel. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini, dan juga ucapan terima kasih saya kepada teman-teman yang baru berkunjung ya. Nah, jadi jangan lupa untuk lonceng notifikasinya diaktifkan dan juga button subscribe-nya ditekan agar teman-teman mendapatkan notifikasi update video terbaru dan selanjutnya dari channel ini. Jika channel ini bermanfaat dan video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Ya, di video kali ini saya kembali membahas sebuah video dari seorang pendeta Saifuddin Ibrahim menghina azan. Nah, jadi di sini sangat patut dan layak untuk teman-teman tonton, dan ini harus kita bahas menyangkut tentang penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pendeta yang murtad. Nah, jadi awalnya pendeta ini adalah seorang muslim, pernah menjadi guru dan juga pernah mondok di sebuah pesantren, dan juga pernah mengetahui tentang Islam. Tapi sekarang sungguh disayangkan sudah murtad dan sudah sering sekali menghina dan mencaci maki umat Islam ya, dan membuat penistaan agama terhadap agama Islam. Nah, jadi keberadaan Saifuddin Ibrahim ini sekarang berada di Amerika. Dikabarkan sedang terjangkiti penyakit HIV dan pernah dikabarkan juga menjadi seorang pemulung di Amerika Serikat, dan juga mengikuti orang-orang yang sesat, teman-teman ya. Dan di sini di video kali ini dia berulah kembali ya, membuat pernyataan dan mengatakan dan melakukan penghinaan terhadap umat Islam, yaitu melalui azan. Sebelumnya banyak sekali penistaan agama yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Dia pernah meminta untuk dihapuskan 300 ayat Al-Quran ya, yang ada di Al-Quran itu 300 ayat itu untuk dihapuskan, dan pernah juga untuk menista sholat, dan juga sering sekali menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita lihat usia dari Saifuddin Ibrahim ini, usianya sudah tua. Disayangkan ya, di usia yang sudah tua, dari Islam masuk ke Kristen ya, dan sekarang menjadi kafir. Padahal Saifuddin Ibrahim bin Monyet ini ataupun Abraham bin Monyet ini dulu pernah menjadi seorang tengku ataupun ustadz ya, atau guru di sebuah pondok pesantren kalau tidak salah di daerah Depok, teman-teman. Nah, jadi sekarang disayangkan ya, keluar dari agama Islam dan menghujat Islam dan bahkan melakukan penistaan untuk agama Islam. Nah, langsung saja kita ke videonya ya. Bahkan yang mereka sembah itu, mereka teriak pakai toa gede. Dia teriak, "Woi, apa kabar? Apa kabar?" Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli? Pakai WA kan bisa. Itu sudah waktunya kita sholat zuhur. Cepat tinggalkan tugas. Kan bisa begitu. Daripada pakai toa. Polusi kuping, polusi udara. Kan bodoh sekali ini bangsa. Di satu state nggak boleh melihara ayam karena mengganggu. Ayam aja nggak boleh dipelihara, apalagi 5 kali sehari teriak. Ngawur, mengganggu orang sakit gigi aja. Saya kalau melihat mulut dia itu pengen saya masukin batu ya sebesar mulut dia ataupun sebesar kepala dia ke dalam mulutnya, teman-teman ya.
Nah, jadi di sini sengaja dia membuat kita sebagai umat Islam itu geram dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa juga yang dia katakan ya. Saya dari Aceh, teman-teman ya. Di sini kami sering sekali menonton video-video dari Saifuddin Ibrahim terhadap penistaan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim kepada umat Islam. Jika memang apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah benar ya, kenapa secara logika kita bisa berpikir kenapa Saifuddin Ibrahim ini melarikan diri ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat banyak sekali framing-framing yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim, banyak sekali framing-framing buruk yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim terhadap agama Islam. Kita sebagai agama Islam ataupun kita salah satu dari kalangan umat Islam, kita harus melakukan reaction, dan ini kita harus meluruskan apa yang telah dikatakan oleh seorang monyet Saifuddin Ibrahim ini kepada umat Islam, dan bahkan lebih keji daripada binatang, karena dia sebelumnya mengetahui tentang hukum Islam dan dia tahu tujuan daripada azan itu untuk apa, untuk mengingatkan orang-orang ataupun umat muslim untuk menunaikan sholat karena sudah masuk dan sudah tiba waktu sholat, teman-teman ya. Dan di sini dia sengaja memperolok-olok ya azan sehingga membuat umat Islam itu geram. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya framing buruk yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Sebenarnya yang mencari masalah apakah umat minoritas ataupun umat Islam itu sendiri yang pertama. Nah, jadi di sini permasalahan pertama sekali dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang pendeta. Dia memulai menghujat Islam. Ketika nanti Islam menghujat, maka dia tidak bisa terima. Dan bahkan Saifuddin Ibrahim ini sudah menjadi tersangka, teman-teman ya, terhadap penistaan agama Islam. Terutama apalagi kami dari Aceh itu banyak sekali di sini ada juga umat Kristen, tapi mereka tidak mengganggu dan tidak seperti pendeta murtadin ini. Jika mereka tidak mengganggu kita, maka tidak ada layaknya kita untuk menghujat dan mengganggu mereka. Nah, jadi kalau seperti pendeta Saifuddin Ibrahim ini adalah pendeta murtad ya, yang menghancurkan toleransi umat Islam, membuat Islam dan umat muslim itu geram dan ingin sekali berjumpa dengan Saifuddin Ibrahim ya, kita tarik lidahnya dan kita keluarkan apa yang telah dia ucapkan. Begitu geramnya umat Islam terhadap mulut yang sudah dia buka, yang berkawar-kawar di media sosial. Dan ini layak untuk dibahas dan ini layak untuk diluruskan. Karena Saifuddin Ibrahim ini dia mengetahui hukum Islam ya. Di sini saya berpikir ya, kenapa Saifuddin Ibrahim ini, karena dia tahu hukum Islam, dia tahu seperti apa Islam, kenapa dia memperolok? Apakah dia kurang puas ya dengan adanya Islam? Karena dulu dia mungkin beragama Islam, mungkin ada ketidakpuasannya dia. Mungkin dulu ketika dia Islam, mungkin orang tidak menghargai dia, tapi dalam Islam tidak seperti itu. Mungkin dia ingin menjadi orang di atas, menjadi orang di depan ya, ingin didepankan, sehingga dia tidak terjadi dan tidak mengalami hal seperti itu. Maka dia keluar dari agama Islam dan dia masuk untuk agama Kristen. Disitulah dia menghujat. Ya, dia menghujat Islam karena mungkin dia tidak senang dengan adanya sholat 5 waktu. Mungkin itu membuat Saifuddin Ibrahim terbeban ya. Dan di situ dia tidak suka dengan adanya suara azan karena dia tidak bisa azan, suaranya sangat jelek sekali, teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa untuk azan di masjid-masjid. Dan disitulah mungkin Saifuddin Ibrahim tidak puas dengan Islam sehingga dia menjelek-jelekkan Islam dan keluar dari agama Islam masuk ke agama Kristen ya, dan bersikap seperti kafir. Memang kafir, teman-teman ya, orang murtad ini kafir, teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah tingkah laku seorang pendeta. Apakah ini layak disebut seorang pendeta ya? Yang kita tahu pendeta itu adalah orang yang mengetahui agama ya, agama mereka gitu ya. Tidak patutnya mempercontohkan hal seperti ini dari umat Kristiani, mempercontohkan hal yang tidak baik ataupun framing-framing buruk ya kepada umat Islam. Nah, seperti sedia kala kita punya ustadz ya, kita punya tengku ya, ini adalah framing-framing buruk yang disampaikan. Karena kenapa? Apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim adalah sebuah penghinaan dan ini adalah sebuah penistaan agama. Karena kenapa? Ini tidak disebutkan di dalam kitab manapun ya, termasuk dalam kitab yang dia anut ya. Dia menganut kitab apa, dan di situ juga tidak disebutkan, teman-teman ya. Tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Tetapi apa yang dikatakan oleh umat Islam itu sudah dibenarkan di dalam Al-Quran, dan itu sudah tertulis dan tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bagi kalian yang tidak percaya ke Al-Quran, bagi kalian yang ingin menghina azan, membuat framing-framing buruk terhadap Islam, dan sekarang kamu melarikan diri dari umat Islam ya,
Nah, jadi seperti itu ya, seorang pendeta yang menghina Islam, menjadi pemulung, terjangkit penyakit HIV dan menjadi buronan ya, sangat jelek sekali ya, menggambarkan karakter-karakter dari umat Kristiani, salah satu yang tidak baik teman-teman ya, tidak semua tapi salah satu yang tidak baik. Di sini banyak kok umat Kristiani dari kaum Kristen yang berkedudukan di Aceh ataupun di Indonesia ya. Mungkin ada 1, 2, 3 orang, bahkan dari 1000 itu ada 100 orang seperti itu yang tidak suka dan membuat framing-framing buruk terhadap Islam. Ini adalah salah satu orang yang tidak pernah membayangkan seperti apa pedihnya api neraka, yang tidak pernah membayangkan seperti apa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala ya. Sayangnya, disayangkan jika suatu hari ya mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir ya, disayangkan ya, tidak akan pernah keluar dari dalam api neraka. Sejelek-jeleknya orang Islam ya, seburuk-buruknya orang Islam, walaupun nanti kita dibakar ya, dengan apa yang kita buat itu salah, kita akan dibakar, tapi kita bisa diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah ya. Sudah dibakar dengan apa yang kita buat kesalahan, tapi kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Tetapi orang-orang Kristen ini, orang-orang kafir ini ya, setelah dibakar dan selama-lamanya akan dibakar di dalam api neraka ya. Disayangkan sekali teman-teman ya, apa yang mereka anggap sekarang benar dan ternyata salah, karena Yesus ini mereka anggap adalah Tuhan. Jadi nyawa Tuhan itu dicabut oleh siapa? Sedangkan Yesus ini dilahirkan dari rahimnya Maryam ya. Jadi Maryam itu sebelum datangnya Isa, sebelum datangnya Nabi Isa, Maryam ini itu menyembah siapa? Berpikir nggak secara logika? Nah, jadi di sini agama Islamlah adalah agama yang paling sempurna. Secara logika saja kita masuk ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia, yang menciptakan langit, menciptakan segala isi keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyerupai manusia ya. Jadi badannya tidak seperti badan manusia, penglihatan Allah tidak seperti penglihatan manusia, pendengaran Allah itu tidak seperti pendengaran manusia. Sedangkan Nabi Isa ataupun yang kalian sebut adalah Isa, Yesus, itu 100% menyerupai manusia. Apakah Allah bersifat seperti itu? Apakah Allah mempunyai perilaku seperti Nabi? Apakah Allah itu mempunyai bentuk fisik seperti seorang manusia? Jelas teman-teman tidak. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman. Jadi video ini silahkan di-share ke sosial medianya teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini, agar seluruh umat Islam ya mengetahui kabar berikutnya penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini teman-teman ya, menghina Allah, menghina Rasulullah. Ya, silahkan share video ini ke sosial medianya teman-teman. Saya akan kembali, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan juga nyalakan button subscribe-nya agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi update video terbaru yang akan saya share di channel ini terhadap penistaan-penistaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang Islam, dan ini harus kita bantah. Dan semoga iman kita selalu terjaga dan semakin menguatkan iman kita dengan adanya video-video seperti ini ya. Pikir secara logika, apa yang telah disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini itu tidak masuk ke dalam logika kita teman-teman ya. Sekian dari saya Ajil, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.